Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afkar Istihar dengan NIM 23144.002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya untuk jaringan komputer. Ya, saya di sini memiliki sebuah rangkaian topologi. Nah, sebelum saya menjelaskan rangkaian saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu routing. Routing merupakan proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat jaringan seperti router. Routing berguna untuk menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Nah, di sini routing ini ada dua, ada yang dinamis dan statik. Nah, untuk routing dinamis itu biasanya menggunakan protokol RIP, Routing Information Protocol. Itu merupakan routing yang menggunakan jarak, biasanya dalam bentuk jumlah hop atau loncatan, untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Dan juga jikalau routingnya dinamis, maka IP configuration protokolnya itu menggunakan DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Itu merupakan protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu mengatur alamat IP secara manual karena server DHCP akan mengalokasikan IP secara dinamis. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah routing dinamis. Di sini saya punya dua device, kiri dan kanan, ada switch, ada router, dan telah saya beri nama alamatnya agar mempermudah kita hubungkan ke switch cepat menggunakan automation automatic. Kemudian ini ke router, ini ke sini, lalu ya, setelah itu kita beri nama untuk FA00. Ya, kita samakan dengan yang ini, telah sama, kemudian kita on kan. Setelah itu kita beri nama juga untuk beri alamat juga pada SE020. Nah, ini belum. Dan alamatnya ini, oke, hapus. Ini IP-nya 255, ini 128. Kemudian kita on kan. Setelah itu kita beri nama juga untuk serial 2 ini seperti 1,2. Kita copy, terus kita off kan. IP-nya 0, kita on kan. Kemudian di sini untuk gateway-nya FA0 dan telah sesuai. Setelah itu kita konfigurasi DHCP. Nah, ini caranya untuk konfigurasi DHCP. Kita exit dulu ya. Nah, pertama kita enable terlebih dahulu, langsung perintah. Kemudian konfigurasi terminal. Telah masuk ke konfigurasi terminal, kita masukkan perintah DHCP. Enter.
Kemudian kita masukkan, kita tambahkan DHCP-nya pada network 192.168.50. Kita taruh gateway-nya titik 1, lalu kita terus juga subnet box-nya, kemudian enter, kemudian kita tekan berikan DHCP untuk router. Kemudian exit. Nah, setelah itu kita lakukan juga hal yang sama pada router yang ini. Gateway-nya network juga kita tulis. Lalu kita routerkan, kita default routerkan jaringan 192.68.52 dan exit. Setelah itu kita tambahkan routernya, routingnya untuk controller menggunakan metode routing RIP. Kita tambahkan yang bagian sini 192.168.52 sudah. Caranya di sini. Lalu kita add, lalu kita juga tambahkan yang di bagian sini 92.1, ya sudah, dan juga di bagian sini 5 sudah juga. Kemudian di bagian sini juga kita sama RF-nya kita hidupkan, dan juga telah semua juga ada 1, 2, 3 agar jalurnya bisa sinkron. Kemudian kita konfigurasinya, kita tadi kan sebelumnya statis nih awal mula, lalu kita DHCP kan, dan dia meminta DHCP dan sukses. Sama sebelahnya juga yang minta DHCP dan mendapatkan ini nomor 2, ini nomor 3, ini gateway, dan seterusnya. Kemudian kita tes. Sukses. Ya, ini untuk bagian statis. Lakukan routing berdasarkan menggunakan statis, yaitu metode routing di mana administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi router tertentu untuk mengarahkan data. Nah, jadi di sini kita menaruh IP-nya secara manual, dan kemudian kita mengenalkan router ini dengan jaringan sebelahnya secara manual juga. Pertama kita tambahkan, sudah saya labeli sebelumnya biar untuk mempermudah. Ini sama IP address-nya 152.4, ini 128, gateway-nya yang ini, dan DNS-nya masih 0. Kemudian untuk berikutnya juga sama configuration. Tadi di HTTP kita ubah ke statis 52.5.128.52.1. Kemudian silang juga, dan seterusnya juga sama nih 53.4. Ini juga 53.4, gateway-nya 53.1.
Nah, setelah PC telah dikonfigurasi, kita pindah ke router, kita ganti ke static. Nah, di sini juga saya sudah menghilangkan yang dinamisnya tadi RP, kita ganti yang static. Nah, kita kenalkan router ini kepada jaringan yang di sebelah kanan 192.168.53.0. Nah, ini jaringan sini nih. Nah, melewati router 1.2 dan subnetworks-nya kita tulis yang ini. Kemudian juga sama sebagaimana bagian kiri, router yang kanan juga RIP-nya kita hilangkan. Lalu kita statiskan, kita kenalkan router ini dengan jaringan 52.1, yaitu 52.0. subnet max-nya 128, dan next hop-nya dia melewati router 192.1. Nah, lalu kita add. Kemudian kita coba untuk jaringannya terhubung. Kita juga akan menambahkan server ya. Server menggunakan statis. Kita taruh di switch menggunakan automatic. Terus ya di sini saya telah menambahkan server ya. Untuk konfigurasi server pertama kali, kita beli dulu servernya. Kemudian kita konfigurasi dengan subnetworknya seperti di sini 128. Kemudian IP address-nya 52.2. Kemudian default gateway-nya masih sama di 21. Terus kita menggunakan DNS server itu 52 juga. Nah, setelah itu kita ke service, kita tambahkan pada DNS-nya, yaitu di sini. Kita tulis namanya tes, di sini tes. Kemudian address DNS tadi kita tuh yang 52.2 yang seperti di sini, DNS server. Nah, setelah itu dilakukan, kita 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 konfigurasikan untuk IP-nya nih, DNS-nya 52.2 sesuai dengan DNS server. Kemudian juga di laptop ini juga di device ini juga DNS servernya 52.2 ini secara server secara statis. Kemudian ini juga sama 52.2. Ini juga sama DNS servernya 52.2. Nah, itu kita coba testing. Di sini kita panggil DNS-nya domain name server ya. Domain name server itu berguna sebagai pengganti dari IP agar memudahkan pengguna untuk memanggil servernya. Kalau 192.168.52 akan masuk di saat kita ketik asal maka nggak ada, tapi kita tulis DNS-nya maka akan dipanggil. Nah, jadi berhasil dan seterusnya juga bisa. Nah, setelah ini kita mencocokkan untuk server tetapi menggunakan dinamis. Di sini telah saya ubah tadi routingnya statik, yang statiknya kita hapus, kita ganti RIP sama seperti awal. Yang ini juga kita ganti ke RIP, statiknya kita remove, hapus. Setelah ini kita hapus semua, kita device-nya juga kita dinamisin pakai DHCP sesuai 523, tidak sesuai tabel seperti yang ini. Nah, ini juga kita DHCP-in. Semuanya kita DHCP-in, ini DHCP otomatis. Dan untuk kita testing dulu apakah bisa dan sukses. Setelah itu kita ke servernya, server tetap statis. Masih sama 52.1 gateway-nya, DNS-nya 52.2.
tetapi kita tambahkan pada DNS-nya juga sama, DNS-nya 5.2, tetapi kita aktifkan DHCP otomatisnya, yaitu kita gateway-nya 5.1 karena berada di jaringan 52, kemudian DNS-nya sama seperti yang DNS ini 5.2, start IP-nya mulai dari 0, maksimumnya 128, dan kita save kalau kita add dan telah ditambah ke sini. Nah, setelah itu eh, ini ada yang sudah mendapatkan DNS 52.2, dan ini juga sudah telah mendapatkan DNS 52.2. Tetapi yang di sini dia belum mendapatkan DNS, maka kita tambahkan DNS secara otomatis dengan menggunakan CLI. CLI itu Command Line Interface, itu antarmuka pengguna berbasis teks yang digunakan untuk memberikan perintah pada perangkat. Pertama kita masuk dulu ke enable, terus configure terminal, dan ini telah masuk. Lalu kita perintahkan IP DHCP. Tadi kan nama fullnetnya telah diberi nama net1. Kita enter. Lalu kita perintahkan DNS-nya. Kita tambahkan DNS server. 192.168.52.2. Ternyata error. Masih ada salah. Kurang huruf R. Nah, enter bisa, kemudian kita exit. Lalu kita mendapatkan DNS-nya. Kita ke desktop IP. Kita statikin dulu, kemudian kita DHCP-in, dan telah mendapatkan yang ini juga sama. Desktop IP dia masih 0, kita statikin, kemudian kita DHCP-in dan mendapatkan. Nah, dan kita coba di sini untuk mencoba servernya dipanggil. Kita tulis tes domainnya, bisa. Kita coba untuk nama IP-nya. Ada juga kalau nama lain maka akan error. Ya, berhubung di sini ada jaringan wirelessnya dan kabel, maka untuk jaringan wirelessnya, cara menyambungkannya kita ubah terlebih dahulu. Kita off-kan yang tadinya ini, kita hapus, kita ganti sama wireless. Area ini kita taruh, lalu kita off-kan, on-kan. Nah, dia telah terhubung secara otomatis, tapi lebih baiknya kita berikan sandi agar tidak terhubung ke jaringan yang lain juga. Nama SSID-nya default, kita kasih passwordnya 5078, enter, kemudian maka dia akan secara terputus menyambung ke access point project yang tidak di password. Maka agar bisa terhubung ke sini, kita ke atur device-nya, kita ke PC wireless. Ternyata error, maka kita akan mengganti. Maka kita akan mengganti adapternya. Kita off-kan terlebih dahulu. Kita gunakan WPC. Nah, kita on-kan kembali. Lalu kita ke desktop. Kita ke PC wireless.
Nah, di konfigurasinya kita konekkan, kita cari sinyal yang kita cari SSID bernama default. Nah, ini dengan passwordnya satu connect, maka dia akan mengonek ke access point ini. Nah, kemudian untuk project saya sendiri, saya melakukan subnetting. Subnetting itu merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memecah suatu blok IP ke bagian yang lebih kecil. Berbeda dengan sesuai dengan klasifikasi kelas A, B, dan C. Yang tadinya bloknya banyak, bisa dipecah menjadi beberapa. Kemudian saya akan menjelaskan, di sini saya memiliki jaringan 52 dengan nomor 52, 53, dan 54. Pada jaringan 52, saya menggunakan subnetting dengan tabel routingnya ini, IP-nya 52, kemudian prefixnya 26 dengan subnet tag-nya 192. Saya subnetnya ada 4 jaringan, berarti bisa dicakup 4 jaringan. Tapi di sini saya hanya memakai 3 jaringan dengan untuk mencari subnet atau network ya. 2 pangkat N, N-nya itu berupa diambil dari prefixnya, yaitu satunya. Dari 2 angka 1 dimasukin 2 jadi 4. Kemudian untuk host ini penggunanya 62 dengan rumus 2 pangkat H dikurangi 2, hanya ini 0 dari prefix. Jadi 62 berarti ada 62 pengguna. Kemudian memblok subnetnya 64. Jadi 0, 64, 128, 192. Kemudian host awal untuk jaringan 52 itu 1, 52 jadi satunya dijadikan gateway, dan untuk host lainnya 62. Tapi di sini karena device cuma 3, di sini 5 IP-nya dia, 52.5. Kemudian sama selanjutnya dia 64, di sini jangan 64, 65-nya jadi gateway. Kemudian dia bisa dari IP-nya dari 67, ya dari 66 sampai 126. Kemudian broadcast-nya 127 dan 63. Broadcast-nya untuk menyiarkan jaringan. Di sini 129, 192, tapi 192-nya tidak dituliskan, hanya 128. Kemudian ke IP subnetting berikutnya dengan IP 53, sama seperti sebelumnya, subnet box-nya 128, berbeda dengan yang tadi 192, ini 128. 128 hanya bisa mencakup 2 subnet dengan hostnya, penggunanya dari tiap-tiap subnet nih 126, dan blok subnetnya 128.0, 128. Sama segini, sama semuanya dijadikan gateway, juga dijadikan gateway sama. Kemudian untuk ini saya tidak subnetting karena berurutan, jadi ini 1 jaringan, 2 jaringan, ini 3 jaringan.
Nah, kemudian di sini saya menggunakan routing yang kabel merah ini statis, dan yang sini juga statis. Yang ini dinamis, ini ke sini dinamis. Nah, statisnya nggak ada, dinamis. Dan yang ini ke sini dinamis. Dan ini saya menggunakan wireless dan menggunakan satu server untuk bisa dihubungkan DNS maupun dipanggil server. Kita uji coba servernya. Servernya kita statis dengan IP berikut 52.326. Kita mengikuti subnet mas untuk jaringan 52. Kita uji coba dulu apakah server ini ke sini berhasil. Sukses. Dan untuk ini sini sukses. Dan untuk ini ke server juga sukses. Lalu kita coba panggil servernya sama seperti contoh saya yang di bawah ini. Nah, welcome pakai berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.